Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai refleksi pribadi saya terhadap sebuah ayat. Sebenarnya nggak tahu mau bawain apa, jadi ya udah bawain satu ayat yang sangat mind blowing sebenarnya buat saya pribadi. Jadi sebenarnya refleksi atau penghayatan terhadap ayat ini, ketemu sama ayat ini tuh udah lama banget. Hanya saja beberapa hari yang lalu itu gak sengaja baca IG-nya Dewi Sandra, salah satu postingnya dia tentang sebuah ayat Al-Quran, surat Al-A'raf, surat 7, ayat 17, mengenai janji iblis atau janji setan bahwa dia kan menggoda manusia dari berbagai penjuru, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, postingan ini memantik ke memori saya kembali terhadap sebuah ayat yang membuat saya berkesan sekali buat saya karena bikin kaget gitu istilahnya. Jadi saya waktu sekitar tahun 2013 itu bertemu dengan sebuah ayat surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Bunyinya kurang lebih seperti ini suratnya. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ketika bertemu dengan ayat ini, itu saya langsung tersadar bahwa ini adalah pernyataan terbuka banget secara eksplisit dari setan bahwa ketika kita sama-sama bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat dimana lo gue gitu. Setan sendiri di dalam ayat ini mengemukakan beberapa hal yang sangat buat saya pribadi, coba deh dilihat lagi benar-benar ini ayatnya begitu banget terbukanya. Pertama, setan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu janjinya benar, dan setan secara terbuka mengakui kepada kita bahwa janji saya juga buat janji kepada kalian, tetapi saya menyalahi janji saya gitu. Terus dia juga mengatakan bahwa saya nggak punya kuasa kepadamu, saya cuma nyuruh. Terus kamu ngikutin seruan saya gitu. Saya nangkepnya gue cuma ngajakin, tapi masalah ikut atau enggaknya itu adalah keputusan lo. Jadi lo nggak bisa nyalahin gue, tapi ya salahin aja diri sendiri. Kenapa ngikutin gue? Istilahnya setan bilang kayak gitu. Kenapa ada janji Allah? Kenapa nggak diikutin? Kenapa ikutin saya gitu? Dia menyatakan secara terbuka seperti itu, dan itu sangat berkesan buat saya bahwa ini secara terbuka. Terus dia bilang bahwa saya nggak bisa nolongin kamu pun nggak bisa nolongin saya. Jadi lo gue gitu, lo kita sendiri. Dan dia pun secara terbuka mengatakan bahwa dari dulu saya tuh nggak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
dia secara gamblang bilang kayak gitu. Refleksi saya tuh jadi memang ketika saya akan berhadapan sama Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti, saya tuh sendiri. Saya nggak bisa blaming bahwa kesalahan yang saya buat itu karena diajak sama setan, itu karena diajak sama si A, itu karena kesalahan saya itu karena disebabkan oleh misalnya orang tua saya, oleh teman saya, oleh kondisi saya, oleh lingkungan saya, atau oleh mungkin budaya gitu. Saya nggak bisa membuat kesimpulan itu, atau saya nggak bisa membuat alasan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena di ayat ini setan sendiri tuh jelas-jelas mengakui bahwa gue cuma ngajak doang gitu. Salah lo sendiri, siapa suruh ngikutin gitu istilahnya. Terus dia bilang bahwa aduh lo bantuin diri lo sendiri, gue juga harus bantuin diri gue sendiri gitu. Sehingga saya harus siap dengan berbagai alasan atau pertanggungjawaban saya terhadap apapun yang saya lakukan, terutama hal-hal yang salah. Mudah-mudahan sih alasan saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alasan saya bisa masuk akal sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena saya nggak bisa blaming siapapun untuk pas nanti ketika hari di mana kita dimintain pertanggungjawaban. Ayat ini membuat saya sadar diri bahwa mawas diri bahwa apapun yang terjadi pada dirimu itu adalah kontrol pribadimu. Kamu nggak bisa menyalahkan siapapun, karena ketika kamu berhadapan sama Allah, bahkan setan pun yang kita bilang ini gara-gara setan nih, ini gara-gara godaan setan, dia pun melepaskan diri gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan siapapun. Ini makna sebuah refleksi banget buat saya pribadi, untuk selalu mengingatkan diri bahwa lo bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi sama diri lo sendiri. Sebenarnya itu aja sih yang pengen saya sharing tentang surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Semoga kita semua tetap mawas diri, tetap ngeh, tetap sadar gitu bahwa setiap langkah kita itu kita yang buat, setiap keputusan kita itu kita yang buat. Semoga bermanfaat sih refleksi ini buat kita bersama. Mohon maaf karena nggak bisa pakai video karena HP-nya jadul, jadi nitip voice note aja. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.